Pernah dengar kabar kalau utang pinjol akan hilang sendiri setelah 90 hari kalau Anda tidak bayar di pinjol semi legal ini, bro? Banyak banget nih orang percaya hal ini. Bahkan ada yang sengaja untuk galbay atau gagal bayar dengan alasan nanti juga utangnya hangus kok. Tapi ini hati-hati loh, bro, karena ternyata anggapan itu hanyalah mitos besar. Kalau kamu percaya, justru bisa bikin masalah panjang dan bikin hidupmu makin susah. Oke, di video kali ini gue akan membongkar nih, bro, fakta sebenarnya tentang utang dipinjol telat atau galbay 90 hari. Apa yang terjadi setelah lewat jatuh tempo, resiko jangkau panjangnya yang teman-teman akan mengalaminya, dan juga kenapa kamu sebaiknya tidak lagi berhutang di aplikasi pinjol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian semua tekan tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi penting lainnya seputar dunia pinjol. Oke, nggak lama-lama kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Dalam video kali ini gue akan membahas yaitu utang auto lunas di pinjol semi legal atau pinjol legal setelah lewat dari 90 hari atau galbay dari 3 bulan. Banyak yang percaya bahwa utang pinjaman online atau pinjol akan hangus otomatis setelah 90 hari tidak dibayarkan. Namun kepercayaan ini ternyata hanyalah mitos. Dalam regulasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, penyedia pinjol resmi memang dilarang melakukan penagihan secara langsung kepada debitur setelah keterlambatan pembayaran melebihi 90 hari sejak dihitung tanggal jatuh tempo, bro. Tapi ingat baik-baik ya, bro, larangan ini hanya berlaku untuk penagihan langsung ya. Sekali lagi catatan pentingnya, hanya berlaku untuk penagihan langsung. Yang dimaksud apa tuh? Nah, nanti akan gue jelaskan ya, bro. Kewajiban membayar utang tetap melekat, bro, walaupun utang lebih dari 90 hari. Artinya utangmu tidak pernah hilang, hanya cara penagihan yang berubah saja. Apa yang terjadi setelah galbay lebih dari 90 hari, bang? Setelah kalian lewat 90 hari atau telat bayar 90 hari atau sudah galbay lebih dari 90 hari, apa yang akan terjadi kepada nasabah? Setelah melewati batas 90 hari, perusahaan pinjol masih punya hak penuh untuk menagih. Sekali lagi, perusahaan pinjol masih punya hak penuh untuk menagih. Namun caranya aja yang berbeda untuk melakukan penagihan. Nah, caranya seperti apa kalau teman-teman sudah lewat dari 3 bulan atau 90 hari? Nah, biasanya penagihan itu akan dialihkan oleh pihak ketiga atau vendornya, seperti debt collector yang mendatangi ke rumah Anda, yang tentunya orang yang datang atau debt collectornya itu sudah memiliki sertifikat oleh AFPI atau OJK, bro. Bisa juga melalui jalur hukum dengan menunjukkan kuasa hukum untuk mengambil tindakan sesuai aturan. Tapi teman-teman jangan khawatir ketika pinjol itu katanya ingin melalui jalur hukum. Kalau pinjol melalui jalur hukum yaitu perdata, pinjol nggak akan mungkin, karena tentunya kalian punya utang 1 juta lalu dia tempuh jalur hukum, ya lebih banyak biaya untuk menempuh jalur hukum ketimbang utangnya akan dia tariknya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut dan gak usah khawatir bila pinjolnya katanya ingin menempuh jalur hukum. Bukan cuman itu loh, tunggakan pinjol yang dibiarkan bisa dilaporkan ke SLIK OJK. Nah, inilah yang bahayanya. Begitu namamu masuk daftar hitam, maka skor kreditmu itu akan rusak. Artinya teman-teman tidak akan bisa melakukan pengkreditan lagi. Dampaknya juga jelas banget. Kamu akan kesulitan mengajukan pinjaman lain, baik itu di pinjol legal ataupun pinjol ilegal, dan juga tidak akan bisa melakukan pengajuan lagi di KPR atau kredit atau cicilan
cicilan motor, cicilan mobil, ya pokoknya yang berbau dengan pengkreditan, itu teman-teman tidak akan bisa lagi. Jadi jelas banget, dari sini pun jelas banget, ketika Anda memiliki keterlambatan atau gagal bayar lebih dari 90 hari di pinjol legal OJK, jelas banget resikonya. Cuman tidak bisa pinjam lagi, cuman tidak bisa melakukan pengkreditan lagi. Contohnya, bayangkan kalau kamu punya utang 1 juta, ya lalu kalian galbaikan. Berapa tahun kemudian kamu ingin kredit rumah, ternyata ditolak karena jejak buruk di Slick OJK kamu tercatat. Jadi efeknya panjang, bukan cuman sekarang aja bro. Jadi jelas ya, kalau teman-teman punya pinjolnya legal, resikonya cuman Slick OJK, masuk daftar hitam saja. Cuman itu aja bro. Ya, jadi jangan takut dan jangan khawatir. Lalu bagaimana caranya bang? Ketika gue galbay mandiri, ketika gue galbay nggak mandiri, resiko galbay sembarangan teman-teman juga harus tahu. Dengan demikian, meski penagihan langsung dihentikan setelah 90 hari keterlambatan, utang tidak hilang. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman memiliki gagal bayar di pinjol legal OJK lebih dari 90 hari, utang tetap tidak hilang, masih ada, dan bunga serta dendanya yang masih berjalan. Jadi kalau teman-teman masalah bunga, ya, masalah bunga dan denda itu terhitung dimulai jatuh tempo sampai dengan 3 bulan. Jadi teman-teman tidak takut lagi tuh. Dan teman-teman, mengapa bunga pinjol tuh kadang-kadang membengkak? Ya memang seperti itu. Pinjol dibangun untuk merusak Anda. Pinjol dibangun untuk mencekik Anda. Banyak orang yang kaget ketika tahu jumlah utangnya sudah 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat juga ada. Lebih besar dari pokok pinjamannya. Namanya juga pinjaman online bro. Ingat, pinjol itu sistemnya memang dibuat untuk mencekik kalian. Semakin lama kamu diam, semakin besar angka yang harus dibayarkan. Kalau menurut kamu informasi ini sangat penting, tolong bantu sebarkan dan klik share dan bagikan juga ke teman kamu atau grup WhatsApp atau ke status WhatsApp kalian, supaya lebih banyak orang sadar nih bahwa utang di pinjol kalau teman-teman lewat dari 90 hari tidak akan hilang utangnya. Kenapa banyak orang yang galbay nih bro? Saya tahu betul bro, banyak dari kalian mungkin sudah galbay bukan karena malas untuk membayar, apalagi sengaja untuk galbay. Tapi faktornya sangat jelas sekali, karena memang tidak sanggup untuk bayar bunga pinjol yang sangat tinggi, membuat orang tercekik. Imbasnya, orang awam untuk bayar pinjolnya itu dengan cara gali lubang, tutup lubang. Kalian bisa bayangkan aja, pinjam 1 juta tapi yang harus dikembalikan lebih dari 1,5 juta hanya dalam hitungan minggu aja bro. Kalau terlambat dendanya terus berjalan, makanya wajar tuh kalau ada yang akhirnya memilih galbay. Tapi ingat bro, galbay itu bukan solusi akhir, itu hanya jalan darurat saja. Setelah itu kamu harus benar-benar berhenti loh berhubungan dengan yang namanya aplikasi pinjaman online atau pinjol atau pindar. Setelah itu kamu harus benar-benar berhenti berhubungan dengan pinjol, karena kalau tidak, hidupmu akan terus dalam lingkaran utang yang enggak ada habisnya. Kesimpulannya dalam video kali ini adalah, teman-teman, sangat jelas sekali bahwa mitos utang pinjol hilang setelah 90 hari itu salah besar bro. Utang tetap ada, bunga dan denda tetap ada, namun kamu bisa aja masuk daftar hitam atau Slick OJK. Dan perusahaan pinjol pun masih bisa menagih lewat pihak ketiga. Jadi teman-teman, jangan sampai kamu tertipu ya dengan informasi beredar di luaran sana yang katanya utang auto lunas lewat dari 90 hari. Kalau sudah terlanjur pinjam, segera cari jalan solusi. Kalau memang tidak sanggup bayar, ya galbaikan, bisa jadi pilihan terakhir bro. Tapi setelah itu berhenti total lah dari pinjaman online. Anda tak perlu lagi mencari aplikasi pinjaman online di luar sana. Pakai jasa B, pakai jasa C, beli paket C, beli paket A. Jangan kalian lakukan seperti itu. Ujung-ujungnya kalian ketipu bro. Jangan lagi berhutang di aplikasi pinjol, karena sekali kamu masuk akan sangat sulit untuk keluar. Baik yang katanya pinjol resmi OJK, baik yang katanya ini pinjol semi legal, baik yang katanya pinjol legal OJK,
OJK. Pinjol cuma ada dua bro, legal dan ilegal. Tidak ada yang namanya pinjol semi legal. Yang kita bahas dalam video kali ini adalah pinjol resmi OJK. Banyak di luar sana yang gue terima konsultasian dari para member gue. Dia punya pinjolnya ada kami, tapi kata joki pinjolnya itu pinjolnya semi legal. Jelas pinjol ada kami adalah pinjol legal OJK. Jadi teman-teman jangan sampai kena ketipu. Ingat bro, hidup tenang jauh lebih berharga daripada terjebak utang yang terus menghantui kehidupan Anda. Jadi teman-teman jangan percaya tuh kalau utang pinjol hilang sendiri setelah 90 hari. Itu hanyalah mitos. Tetap bijak dalam mengelola keuangan kalian dan jangan biarkan pinjol menguasai hidupmu. Dan teman-teman harus bijak menerima informasi di dunia maya. Mungkin informasi ini teman-teman sudah paham apa yang gua beritahu kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalian bisa ambil yang baiknya, yang buruknya kalian buang. Dan bagi teman-teman yang punya pinjol legal OJK, pinjol resmi OJK, kalian jangan takut. Galbay pilihan terbaik. Galbay ada penempatannya bro. Ketika teman-teman tercekik, ketika teman-teman sudah tak mampu bayar, jangan sampai Anda menyalahgunakan. Misalkan pinjol itu boleh di Galbay, lalu teman-teman Galbay pinjol yang banyak, download lagi, install lagi, lalu Galbay. Jangan seperti itu. Kalau teman-teman sudah punya 1, 2, atau 3 aplikasi, sudah tak sanggup bayar, ya digalbaykan aja. Jangan sampai menambah beban masalah lagi. Jadi bagi teman-teman, jelas resiko Galbay di pinjol resmi OJK hanya slik OJK saja, tidak bisa pinjam lagi. Jadi cuman itu aja. Kalau teman-teman bertanyanya misalkan kalau Galbay sita aset, itu tidak. Di penjara tidak. Dan bagi teman-teman juga sekali lagi pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal. Dan teman-teman jangan khawatir masalah utang kalian. Pinjol kalau kalian pertahankan, hidup Anda makin hancur. Sistem pinjolnya makin kuat. Teror yang secara anonim itu makin parah lagi. Karena apa? Karena Anda selama ini mendanai kelompok-kelompok tukang teror. Dengan cara apa? Rajin membayar. Bagi teman-teman generasi yang baru, sudahilah pinjol kalian. Mau sampai kapan Anda punya pinjol? Pinjol tidak akan bisa membantu finansial kalian. Pinjol bisa membantu finansial kalian hanya di awal saja. Selebihnya finansial kalian akan dihancurkan. Jadi mungkin seperti itu aja. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp, bisa konsultasi langsung dengan saya via telepon WhatsApp. Silakan saja kirim email yang ada di dalam deskripsi. Mungkin seperti itu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.